Baik, kita lanjutkan kembali karena mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis yang mengharuskan kita harus menjeda video. Eh, Baik, untuk semua perangkat desa yang masih stay untuk memperhatikan, saya mengucapkan terima kasih banyak karena ini sangat penting ya. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa argumen desa sebagai entitas pelaporan laporan keuangan seperti itu. Kita lanjut kepada pembahasan kenapa sih desa harus membuatlah sebuah laporan keuangan, dan siapa pengguna potensial dari laporan keuangan desa tersebut. Yang pertama, pengguna potensial dari laporan keuangan desa adalah yang pertama adalah pihak yang menyediakan sumber daya yang kemudian dikendalikan oleh entitas atau oleh desa masing-masing. Seperti misalnya kementerian kami yang sudah pemerintah pusat melalui kementerian desa yang sudah mencanangkan dana desa dan dana pendampingan desa dari BUN, BUD, Deposan, afiliasi, anggota serikat dagang, dan kreditur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pihak yang menerima barang, jasa, manfaat dari entitas desa, misalnya produsen dan konsumen. Kalau teman-teman melakukan bisnis dengan mitra bisnis teman-teman, seperti itu tentu saja melalui badan usaha milik desa ya. Terus yang ketiga, pihak yang wajib melakukan jasa pengawasan atau jasa review mewakili anggota masyarakat bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, BPKP, SPI Kabupaten, regulator seperti kami, grup komunitas yang ingin mengakses laporan keuangan, dan juga media massa. Jadi ada 3 ya teman-teman yang menjadi pengguna potensial laporan keuangan desa. Kemudian selanjutnya kita sampai ke beberapa bahasan terakhir, yaitu beberapa aturan lainnya. Ini perlu dimengerti untuk teman-teman semua bahwa yang pertama, laporan keuangan bertujuan umum. Dengan demikian bertujuan memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Jadi yang pertama, kita mendapatkan laporan keuangan dari teman-teman perangkat desa adalah masyarakat desa dari desa teman-teman sendiri. Terus yang kedua adalah pemerintah daerah atau kabupaten kota. Terus yang ketiga pemerintahan provinsi. Yang keempat pemerintahan pusat, dalam hal ini melalui kementerian atau lembaga tertentu, misalnya kementerian kami yaitu Kementerian Desa. Pertanggungjawaban kerjasama antar desa, misalnya teman-teman perangkat desa dari desa Kimplah bekerja sama dengan desa Bocor melakukan BUMDes bersama antar desa. Jadi itu harus memberikan laporan pertanggungjawaban seperti itu. Yang kedua, laporan keuangan bertujuan umum untuk sebuah entitas harus mencakupi semua entitas yang dikendalikan olehnya. Seperti misalnya kemarin di Desa Bocor ada tempat wisata. Nah, itu juga harus ada laporan pertanggungjawabannya. Dan juga misalnya ada BUMDes, pasar desa, dan balai lelang desa. Itu juga harus ada laporan pertanggungjawabannya. Seperti Desa Kimplah yang melakukan desanya sebagai desa wisata, itu juga harus ada laporan pertanggungjawabannya. Terus yang ketiga, laporan keuangan desa harus memungkinkan para pengguna laporan keuangan memperoleh pandangan menyeluruh atau whole seeing ya, tentang kinerja entitas desa, posisi keuangan desa, aktivitas pembiayaan dan investasi desa, termasuk kepatuhan terhadap RPJM, rencana kerja tahunan dana anggaran desa sesuai peraturan desa dan kebijakan strategis desa. Nah, jadi harus menyeluruh laporannya yang mencakup semua hal yang telah kami sampaikan tadi. Terus yang selanjutnya, kepala desa yang tidak mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam LK desa atau dalam laporan keuangan desa menjadi tidak layak diangkat kedua kalinya. Jadi teman-teman perangkat desa harus berhati-hati dalam mengelola desanya teman-teman dan memberikan laporan keuangan, karena apabila teman-teman dianggap tidak
tidak mampu atau memperoleh opini tidak wajar, maka teman-teman tidak sah untuk diangkat kedua kalinya menjadi kepala desa. Jadi harus hati-hati ya. Yang selanjutnya, kepala desa adalah manajemen entitas desa yang dipilih oleh masyarakat desa yang mempunyai hak ekonomi antara lain pertama sumber daya alam. Pelunggu-pelunggu itu teman-teman dapat, jadi tidak perlu khawatir akan hal itu ya. Terus sehingga manajemen desa dalam hal ini kepala desa perlu membuat pertanggungjawaban kepada pihak yang menyerahkan sumber daya desa untuk dikelola manajemen. Nah, seperti kas desa yang digunakan untuk kios, warung, kas desa yang digunakan untuk parkir dan lain sebagainya, teman-teman harus memberikan laporan keuangan atau pertanggungjawabannya. Terus yang selanjutnya, implikasi konsep entitas pelaporan yang mendapat alokasi sumber daya alam nasional, misalnya izin tambang, HPH atau hak pengelolaan hutan dan lain-lain, berdasarkan peraturan pemerintah wajib membuat laporan keuangan yang dapat dilihat secara umum seperti itu, atau LKPU, laporan keuangan bertujuan umum. Teman-teman wajib untuk membuat itu dan menyerahkan kepada kami selaku pemerintah pusat seperti itu. Selanjutnya, desa harus mengelola utang desa secara baik karena utang desa tidak dijamin kabupaten. Berbeda halnya dengan kelurahan, teman-teman yang berstatus sebagai desa harus memanajemen utangnya secara lebih baik karena utang itu ya yang menanggung adalah teman-teman sendiri dari perangkat desa dan juga dari manajemen desa atau pengelola desa. Jadi harus berhati-hati. Saya ingatkan sekali lagi ya. Terus yang selanjutnya, sebuah entitas desa dapat mempunyai hubungan sumber pendapatan serta berbagai segmen kegiatan dan segmen geografis yang dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan desa. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam tentu saja dengan kaidah-kaidah yang sudah kami rangkum dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir adalah suatu entitas pelaporan desa pada suatu periode pelaporan dapat menjadi bukan entitas pelaporan pada periode yang lain karena berbagai hal, misalnya eksistensi desa dihapus, ada bencana alam, dilebur ke desa lain, terus ada penggabungan dan lain sebagainya menjadi kelurahan. Demikian pula sebaliknya. Nah, kita ada di poin kesimpulan. Yang terakhir adalah desa adalah perwujudan sejati NKRI sebagai sebuah negara kesatuan terdiri atas kumpulan desa. Peningkatan kesejahteraan dan bukan sekedar kota besar ya, adalah perwujudan demokrasi ekonomi bagi rakyat banyak. PDB desa dan pendapatan per kapita desa adalah perwujudan tingkat hidup sejati bangsa Indonesia, bukan sekedar UMR yang kami sampaikan ini. Karena itu modernisasi produktif yang bukan konsumtif tentu saja, sistem demokrasi serta rata pendidikan angkatan kerja di desa adalah segalanya. Bagi teman-teman yang angkatan kerjanya pendidikannya masih rendah, kami ingatkan kembali untuk meningkatkan bersama karena kami sudah mengevaluasi beberapa dan itu harus ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari berbagai argumen tersebut yang sudah disampaikan tadi, desa bukan entitas akuntansi kabupaten. Desa itu derajatnya sama dengan kabupaten sebagai sebuah entitas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan desa ini wajib untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian kami, yaitu Kementerian Desa. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk perangkat desa semua. Kami harap seluruh perangkat desa dapat mengerti akan hal ini dan kemudian dijalankan dengan baik. Bagi yang belum menjalankan dengan baik sebelum-sebelumnya, harap untuk mengevaluasi untuk kemudian kita wujudkan bersama kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya Zulfikar Muhammad Reza selaku juru bicara dari Kementerian Desa. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak perkataan saya yang
salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi